dia tinggalkan bersama keluarganya, pindah ke istana lebih kecil sampai hari ini. Apa yang dia buat? Kepada semua majelis dia berkata, aku kosongkan istanaku buka untuk turis, dan uang masuk bayar ke istana. Raja Bhumipol beli sebidang tanah, nggak besar, kira-kira 20 hektar di pinggir kota Bangkok. Apa yang dia buat dengan uang hasil turis yang masuk ke istana itu? Raja Bhumipol menggaji para ahli pertanian untuk meneliti jenis-jenis buah, sayur, untuk menemukan bibit unggul dengan uang pribadi raja dari istana yang diserahkan kepada rakyat. Setelah sekian tahun, para ahli itu menemukan jenis-jenis bibit baru. Saudara dengar, maka itu kenapa yang semua berbau Bangkok hebat. Jambu Bangkok, durian Bangkok. Betul tidak? Dengar saudara, itu karena rajanya mengasihi rakyatnya. Begitu bibit selesai, raja bagi gratis kepada rakyat. Dengar dulu, bagi gratis. Semua suruh tanam. Begitu panen, raja berkata, tidak boleh beli barang dari negara lain. Harus produk dalam negeri yang dibeli. Jadi petaninya kaya, rakyat bangga. Kalau sekarang saudara turun ke airport Bangkok, seperti pasar. Saya nggak pernah ketemu airport internasional. Itu buah dijual menarik sekali. Nanas, jambu, sawo, rambutan, durian. Dijual di airport kayak pasar. Orang pasti beli karena dikemas begitu bagus. Sayur-sayur yang ke seluruh dunia itu dari Bangkok. Kangkung, hipere itu dari Bangkok ke seluruh dunia. Jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk. Itu dari Bangkok ke seluruh dunia. Yang keluar dari lapangan terbang Bangkok setiap hari itu Boeing 747 yang gede-gede itu puluhan. Lebih banyak pesawat ngangkut sayur dan buah-buahan ke seluruh dunia daripada ngangkut orang dari lapangan terbang Bangkok. Maka itu sampai hari ini rakyat menghormat. Rajanya seumur 82 tahun sedang sakit-sakitan. Rakyat Thailand sedang ketakutan kalau raja ini mati, siapa menggantikan? Pemimpin yang cinta rakyat dihormati betul. Yang makan pada waktunya. Sebelum rakyat kenyang, jangan makan dulu. Yang berikut masih belum selesai. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, dalam tanggung jawab. Dan bukan dalam apa? Kemabukan. Tidak ada provinsi dari 33 provinsi di Indonesia seperti Papua. Para pengusaha jadi kaya raya, para pejabat jadi kaya raya, anggota kepolisian, anggota tentara jadi kaya raya karena bisnis miras itu hanya di Papua. Tidak ada di tempat lain. Maka itu saudara, seharusnya gereja yang demo di Papua ini. Saya sedih lihat Papua. Kejahatan terbesar di Papua itu karena miras. Itu jelas, sudah jelas. Apa susahnya gereja ngomong pada pemerintah? Stop. Kalau perlu, semua orang, baik itu pedagang, baik itu pejabat, baik itu polisi, tentara, yang membacking miras, hukum. Buat undang-undang atau perda. Kalau pemimpin-pemimpin mabuk, saudara, rakyat hancur. Saya kagum pada firman ini sudah ribuan tahun. Ini ditulis oleh Salomo. Bayangkan, Salomo itu ada kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus. Saya akan akhiri. Pemimpin-pemimpin itu selalu berasal dari satu keluarga. Betul tidak? Nah, ini dia. Kalau
pemimpin di rumah. Siapa pemimpin di rumah? Ayah. Tidak mau tahu keadaan anak, maka anak akan sakit hati. Saudara, ini menyedihkan sekali. Ayat 18, belum selesai, saya lanjutkan dulu. Ayat 18, masih Pengkhotbah 10. Ini terjadi di daerah kita, di negeri kita sendiri, tanah Papua yang kita cintai ini. Oleh karena kemalasan, apa yang runtuh? Atap. Betul. Bapak-bapak lebih malas, mama-mama lebih rajin, ya atau tidak? Ini harus diubah. Saudara perhatikan, saya mau tanya, renungkan ini. Saudara siapa yang pernah perhatikan laki-laki di Wamena kalau jalan tangannya di mana? Nah, pinter kalau begitu. Buat saya itu hal penting. Tahun 90 saya pertama ke Wamena, saya kaget. Mengapa orang laki-laki di Wamena kalau jalan semua tangannya di belakang? Semua. Mama-mama kalau jalan tangannya di mana? Di kepala. Perhatikan. Tolong gereja harus diubah. Ini sangat jahat. Tangan di belakang menunjukkan dua hal. Santai dan malas. Sambil gaya, kalau jalan santai, enak sekali, betul, tangan terus lihat-lihat begitu. Tapi para istri setengah mati, kepalanya pikul beban di noken, sambil bungkuk-bungkuk tahan itu. Kapan ini bisa berubah? Ketika para pemimpin laki-laki malas, atap rumah itu runtuh. Apa yang terjadi kalau atap rumah runtuh? Dengar baik-baik. Secara sosiologi, saudara, hancur daerah itu. Kalau semua atap rumah runtuh, berarti hujan kehujanan, panas kepanasan. Anak-anak nggak ada tempat untuk berteduh karena para pemimpinnya pemalas. Belum selesai. Dan oleh karena kelambanan tangan, sama, malas juga, nggak cekatan karena tangan di belakang semua. Bocorlah rumah. Dengarkan. Mengapa sampai TK berpola asrama kami harus dirikan? Karena ternyata kita di tanah Papua, struktur rumah itu beda dengan kebanyakan bangsa di dunia. Buat kita di Papua, rumah itu alam ini. Honai itu bukan rumah. Honai tempat untuk tidur. Karena secara struktur masyarakat kita, yang namanya rumah itu saudara papa, mama, dan anak-anak. Puji Tuhan sudah mulai banyak berubah. Dengar saudara, di dalam sosiologi, kalau orang nggak pernah bisa berkata pulang, berarti dia sedang mengembara terus hidupnya. Karena nggak bisa pulang. Ada banyak rumah dibangun di Wamena, bagus-bagus. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak punya istilah itu. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris sudah ngerti. Dalam bahasa Inggris ada dua kata rumah. A house dan a home. Betul? A home itu suasana. A house itu bangunan. Ternyata tidak semua house itu home. Kalau para ayah di rumah itu termasuk di pemimpin yang salah. Di ayat Pengkhotbah 10. Maka anak-anak tidak pernah bisa bilang pulang ke rumah. Dan anak-anak yang gak pernah bisa pulang ke rumah, pasti hidupnya di jalanan, di terminal, di pasar, dan di mana-mana. Karena atapnya runtuh, rumahnya bocor. Karena pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab. Saudara, mari kita lihat Kolose 3:21. Di antara mama dan papa, siapa yang bisa menyakiti anak? Kita lihat Kolose 3:21. Saudara, Alkitab saudara bilang, siapa yang bisa menyakiti anak-anak? Ayo kita baca bareng-bareng. Ya, tunggu dulu sampai semuanya dapat. Ini penting sekali. Siapa yang bisa menyakiti anak itu siapa? Mama tidak. Udah? 1, 2.